Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Sidik. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan limbah dengan metode produksi bersih. Yang mana produksi bersih adalah satu strategi pengolahan lingkungan yang bersifat preventif atau pencegahan dan terpadu, yang mana penerapannya perlu dilakukan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur ulang produk. Yang mana hal ini dilakukan agar mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Adapun tujuan dari produksi bersih adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan tingkat efisiensi yang lebih baik pada penggunaan bahan mentah, energi, dan air, dan mendorong formulasi lingkungan yang lebih baik melalui pengurangan sumber pembangkit limbah dan emisi. Kemudian mereduksi dampak produk terhadap lingkungan dengan rancangan yang ramah lingkungan. Kemudian itu ada strategi yang digunakan pada produksi bersih adalah yang pertama itu adalah eliminasi, yang mana eliminasi merupakan upaya untuk mencegah timbulnya limbah langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai produk. Kemudian itu ada rating, yang mana rating merupakan upaya untuk berpikir ulang bagaimana cara memanajemen proses produksi agar menjadi lebih efisien. Reduce, yang itu ada reduce, yaitu upaya untuk mengurangi limbah yang dihasilkan pada suatu kegiatan. Kemudian ada reuse, reuse merupakan upaya yang digunakan untuk mengolah limbah tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Kemudian ada recycle, recycle yaitu upaya mendaur ulang limbah dengan perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Kemudian ada recovery, recovery merupakan upaya mengolah limbah dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Dan itu ada pun beberapa penerapan dalam produksi bersih. Antara itu ada good housekeeping, yang mana good housekeeping adalah manajemen suatu tata letak yang ada pada suatu proses produksi sehingga dapat membuat tempat proses produksi menjadi lebih bersih, rapi, aman, dan nyaman. Dan tidak hanya itu, good housekeeping juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi adanya ketiga. Contohnya itu seperti pengaturan tata letak dan pengklasifikasian limbah. Dan itu ada perubahan material input. Perubahan material input bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bahan berbahaya dan beracun yang masuk pada suatu proses produksi sehingga dapat terhindar dari terbentuknya limbah B3. Contohnya itu dengan menggantikan pelarut organik dengan pelarut berbasis air pada industri farmasi, pencegahan, dan pengecetan mobil. Ini itu ada perubahan teknologi. Perusahaan teknologi merupakan modifikasi terhadap proses dan peralatan yang tujuan untuk mengurangi limbah dan emisi. Contohnya yaitu ada menggantikan kompor yang berbahan bakar minyak tanah dan solar dengan bahan bakar gas. Kemudian ada modifikasi produk. Nah, di modifikasi produk ini yang dilakukan agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari produk dapat diminimalisir. Contohnya itu adalah dengan menggantikan kemasan Fanta dengan yang terbuat dari plastik non-degradable menjadi plastik degradable. Kemudian itu adalah on-site reuse. On-site reuse yaitu menggunakan kembali limbah untuk proses produksi yang sama atau untuk keperluan lainnya. Contohnya seperti sawit yang digunakan menjadi kompos. Nah, contoh industri yang menerapkan produksi bersih dapat kita lihat pada agroindustri Nata de Coco. Nah, salah satu penanggulangannya itu dengan melakukan pemisahan limbah padat dan cair untuk memudahkan atau dalam proses pemanfaatan atau pembuangannya. Kemudian ada menghindari terjadinya tumpahan atau ceceran bahan-bahan pembuat nata de coco dengan memberikan pengarahan dan pelatihan pada karyawan di bagian produksi. Kemudian itu ada menghindari terjadinya pemborosan penggunaan air dengan penutup kebocoran selang air serta dapat mengurangi debit air yang keluar. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang apa itu sih produksi bersih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.